semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Teknik Green Building yang beranggotakan Akmal Ihsan Maulana dan Nabila Khairunisa akan mempersembahkan video yang berjudul Bagaimana Proses Konsumsi Mempengaruhi Lingkungan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Sebelum masuk pembahasan lebih detailnya, saya akan membahas beberapa outline yang telah kami siapkan. Yang pertama, diawali dengan permasalahan pemanasan global. Yang kedua, siklus bangunan yang dimulai dari perencanaan awal hingga bangunan dapat digunakan. Yang ketiga, efek pembangunan terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, solusi yang telah kami siapkan untuk menjawab permasalahan sebelumnya, karena hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu permasalahan pemanasan global. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu di mana permasalahan tersebut dapat terjadi. Masalah yang menyebabkan kerusakan lingkungan diawali dengan meningkatnya populasi manusia, sehingga meningkat pula kegiatan manusia. Kebutuhan manusia semakin meningkat tidak sejalan dengan ketersediaan sumber daya alam, sehingga akan cepat habisnya sumber daya alam yang untuk digunakan kebutuhan manusia. Tingginya pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada isu lingkungan yaitu seperti global warming. Karena dengan tingginya populasi manusia, maka kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat pula. Sehingga banyak lahan yang dibangun perumahan dan kawasan hijau makin berkurang. Implikasi dari pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dapat dilihat dari diagram alih permasalahan global. Yang pertama, berawal dari meningkatnya populasi manusia yang menyebabkan tingginya kegiatan masyarakat. Besarnya kegiatan masyarakat tersebut, maka barang atau energi yang diproduksi akan semakin meningkat juga. Nah, semakin tingginya produksi tersebut, maka emisi produksi yang dihasilkan dari pabrik akan semakin meningkat juga. Emisi yang dihasilkan tersebut menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dan kebutuhan tempat tinggal akan semakin meningkat. Dari yang semua sudah kita bahas, implikasinya adalah meningkatnya kebutuhan bangunan yang menyebabkan semakin banyak proyek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan serta mengakomodir sarana dan prasarana untuk manusia. Selanjutnya, kita masuk bahasan yang kedua, yaitu siklus pembangunan. Pembangunan yang ada saat ini menghasilkan efek samping bagi lingkungan di setiap prosesnya, mulai dari penyiapan material, pengiriman bahan, pembangunan, serta operasionalnya. Yang pertama, diawali dengan penyiapan material yang rata-rata disiapkan oleh pabrik, sehingga pabrik tersebut menghasilkan emisi yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Proses selanjutnya yaitu pengiriman bahan atau pendistribusian bahan juga menghasilkan emisi karena rata-rata dikirim menggunakan kendaraan bermotor sehingga menimbulkan emisi karbon. Proses yang ketiga yaitu pembangunan bangunan ataupun sarana prasarana juga menimbulkan emisi yaitu berupa emisi dashboard dan TSP. Terakhir, ketika bangunan sudah siap digunakan, bangunan tersebut juga akan menimbulkan emisi yang dihasilkan dari penggunaan AC, listrik, air, dan kegiatan operasional lainnya. Dari semua yang kita bahas tadi, lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan yaitu melaksanakan teori Sustainable Building and Implement. Nah, untuk melaksanakan teori tersebut dapat dimulai dari menggunakan bahan ramah lingkungan untuk bahan bangunan. Yang kedua, proses fabrikasi yang dilaksanakan tidak terlalu banyak membebani lingkungan dan proses bangunan dilaksanakan secara tepat guna serta tidak mengalihfungsikan lahan untuk kawasan hijau. Selain itu, juga menerapkan konsep greenhouse dan green building di setiap pembangunan. Tidak hanya untuk bangunan baru saja, namun bangunan lama juga dapat dilakukan dengan cara merenovasi bangunan existing yang tidak memenuhi kriteria prinsip green building. Manajemen operasional bangunan dengan green building akan menimbulkan lebih sedikit emisi dan tetap nyaman bagi penghuni yang akan menempati bangunan tersebut. Sekian penjelasan dari kami.
mengenai bagaimana proses konstruksi mempengaruhi lingkungan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.